Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid kembali menelan kekalahan memalukan saat bertandang ke markas Athletic Bilbao. Dalam laga yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tuan rumah, performa Los Blancos jauh dari kata memuaskan. Salah satu yang paling disoroti adalah Kylian Mbappe yang hingga kini belum menunjukkan performa impresif, meski sudah 19 kali tampil bersama Madrid. Pemain yang didatangkan dengan ekspektasi tinggi sebagai bintang utama justru terus berada dalam sorotan negatif akibat kontribusinya yang minim di lapangan. Momen paling mencolok dari kekalahan ini adalah kekalahan Mbappe dalam eksekusi penalti yang lagi-lagi berhasil ditepis kiper lawan. Dengan kegagalan ini, Mbappe total telah mencatatkan 2 penalti yang gagal dieksekusi sepanjang musim. Mulai dari finishing yang buruk hingga keputusan-keputusan yang tidak efektif semakin memperkuat anggapan buruk terhadapnya. Banyak pihak kini mulai mempertanyakan apakah Mbappe benar-benar layak disebut sebagai salah satu penyerang terbaik dunia, atau hanya terjebak dalam tekanan besar yang terus menggerogoti kepercayaan dirinya. Lantas apakah sebenarnya perjalanan Mbappe yang berawal dari sambutan hingga kini menjadi kritikan? Sebelum kita mulai pembahasannya, Football Lovers seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Jauh sebelum kedatangannya ke Real Madrid, semua orang tentu tahu bagaimana malangnya nasib Mbappe di PSG. Dirinya seperti seolah-olah tidak dihormati di sana. Padahal PSG sendiri dulunya sangat bergantung pada sosok Mbappe. Mulai dari gajinya yang tak kunjung terbayarkan hingga di blacklistnya ia dari skuad asuhan Luis Enrique, membuat Mbappe akhirnya muak dan menuntut balik klub asal Paris itu kepada Komite Hukum Liga Profesional Prancis atau LFP dan Federasi Sepak Bola Eropa UEFA. Mendengar kabar memanasnya hubungan Mbappe dengan Paris Saint-Germain, fans Madrid justru bersorak gembira. Bukan bersorak atas penderitaan Mbappe, namun mereka ingat bagaimana Mbappe sangat menginginkan bermain di Real Madrid. Dalam sebuah wawancara, Mbappe bahkan sempat mengatakan bahwa dirinya pernah belajar bahasa Spanyol hanya untuk bergabung dengan tim raksasa Los Blancos. Saya bukan yang terbaik di sekolah, tetapi saya punya impian bermain untuk Real Madrid. Dan saya tahu bahwa berbicara bahasa tersebut akan membantu saya beradaptasi. Ujar Mbappe dikutip dari Reuters.com. Dengan hubungannya yang semakin memanas, maka kemungkinan kepindahan dirinya pun semakin besar. Fans Madrid melihat ini bukan sebagai petaka bagi Mbappe, melainkan sebuah awal yang baru. Mereka menginginkan Mbappe untuk segera bergabung dengan Real Madrid dan memperkuat skuad asuhan Carlo Ancelotti. Hal ini dianggap sebagai keuntungan tersendiri karena mengingat prestasi Mbappe yang sangat mencolok di PSG. Selain itu, konfliknya dengan Les Parisiens juga akan membuat Mbappe jadi free transfer yang tentunya membuat Madrid tak perlu mengeluarkan banyak uang. Tepat pada tanggal 30 Juni 2024, kontrak Mbappe dengan Paris Saint-Germain akhirnya resmi berakhir. Seperti yang diharapkan para fans, dirinya kemudian langsung bergabung dengan pasukan Los Blancos setelah pengumuman kepindahannya yang sudah lebih dulu dikeluarkan pada 3 Juni 2024. Kedatangan Mbappe ke Santiago Bernabeu kala itu disambut meriah dengan dukungan dan kalimat penyemangat dari para fans Madrid. Sambutan ini tentunya membuat Mbappe jadi senang. Dirinya bahkan mengaku seperti di rumah setelah sekian lama tak dihargai di PSG. Mbappe senang, fans pun senang. Ini merupakan kabar gembira bagi para penggemar Madrid kala itu. Antusias dan kehebohan tentang kepindahan Mbappe pun jadi tak kunjung menghilang. Bahkan beberapa ada yang sampai mengatakan bahwa Mbappe akan menjadi penerus Cristiano Ronaldo, sang legenda nomor 7 yang dulu pernah menghadiahi banyak trofi untuk Real Madrid. Kehebohan fans semakin menjadi-jadi setelah mereka melihat bagaimana debut sang penyerang yang sangat cemerlang. Ketika pasukan Carlo Ancelotti selaku jawara Liga Champions bentrok dengan juara Liga Eropa, Atlanta, pada Kamis 15 Agustus 2024. Mbappe yang kala itu turun sebagai starter langsung mencetak gol indah di menit ke-68.
membuat Madrid keluar jadi pemenang dengan skor akhir 2-0. Melihat kegacoran Mbappe yang sangat besar di awal membuat fans Madrid tentunya makin kegirangan. Dengan adanya Mbappe, fans Madrid percaya mereka akan segera dengan mudah menekuk semua lawan-lawannya. Meski awal kedatangannya sangat dieluk-elukan dan bahkan digadang-gadang akan menjadi kunci kemenangan Madrid, ternyata prestasi Mbappe justru semakin lama jadi semakin berbanding terbalik. Setelah dirinya dipuja-puja oleh fans, Mbappe ternyata tidak sebagus yang diharapkan. Prestasinya di Real Madrid belakangan ini seringkali naik turun dan jadi tak konsisten. Salah satu momen yang paling diingat dan yang paling mengecewakan adalah ketika Madrid kalah telak menghadapi rival mereka, raksasa Catalunya Barcelona. Kala itu Madrid dibuat tak berkutik di hadapan anak asuh Hansi Flick, dan Mbappe adalah yang paling buruk di antara mereka. Madrid kala itu dihujam 4 gol tanpa balas, sementara Mbappe yang diandalkan sebagai ujung tombak justru secara terus-menerus terkena jebakan offside. Jika ditotal secara keseluruhan, Mbappe kala itu bahkan sampai mendapat 8 offside dalam satu pertandingan. Sungguh, catatan yang luar biasa, mengingat 8 offside dalam satu match juga merupakan rekor tertinggi yang dimiliki Opta untuk seorang pemain di salah satu liga 5 besar. Sejak saat itu, pandangan fans terhadap Mbappe sedikit demi sedikit mulai berubah. Mereka yang dulunya menyanjung dan memuja striker asal Paris itu, kini justru malah berbalik mengkritiknya. Terutama mengenai kejadian baru-baru ini, di mana Mbappe gagal mengeksekusi 2 penalti secara berturut-turut. Hal ini juga yang akhirnya membuat Madrid selalu berakhir kalah, baik di tangan Liverpool maupun di markas Bilbao. Kini Mbappe diketahui juga telah memecahkan rekor terburuk di La Liga, di mana dirinya melewatkan 13 kesempatan besar untuk mencetak gol, lebih banyak daripada pemain siapapun di La Liga musim ini. Meski tampil sangat buruk dalam laga belakangan ini, namun fans perlu mengingat bahwa Mbappe tetaplah Mbappe. Catatan yang menjadi bukti bahwa dirinya adalah pencetak gol terbanyak di PSG sepanjang masa dengan total 255 gol dari 306 pertandingan, tentunya tidak bisa dianggap remeh. Ia bahkan mengungguli Edinson Cavani dengan catatan 200 gol, Zlatan Ibrahimovic yang menorehkan 156 gol, dan Neymar Junior yang mengoleksi 118 gol. Mungkin saat ini Mbappe hanya mengalami penurunan prestasi sementara saja, dan siapa tahu dirinya akan kembali ke masa kejayaannya dalam waktu dekat. Fans Madrid hanya perlu bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Mbappe. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ancelotti yang mengakui bahwa Mbappe belum maksimal, namun juga membantah sebutan Mbappe sebagai pemain buruk. Dia memang tidak dalam bentuk terbaiknya, tapi kita harus memberi dia waktu untuk beradaptasi. Dia sudah mencetak 10 gol dan sedang berusaha tampil lebih baik lagi, ujar Ancelotti dalam wawancara selepas laga kontra Bilbao. Sependapat dengan pernyataan itu, tentunya fans Madrid masih sangat berharap pada sosok Mbappe. Bagaimanapun, sebelum kedatangannya ke Madrid, Mbappe sangat dikenal baik di PSG. Prestasi yang sangat gemilang tentunya diharapkan akan sangat membantu Real Madrid di masa depan. Momen kebangkitan Mbappe pun masih terus ditunggu oleh setiap fans Madrid hingga saat ini. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai prestasi dan perjalanan Mbappe yang kian semakin memburuk. Meskipun sedang mengalami penurunan prestasi, penting bagi fans Madrid untuk tetap optimis dan mengharapkan yang terbaik untuk Mbappe. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Apakah kebangkitan Mbappe sampai saat ini masih layak ditunggu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.